Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Simak terus videonya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, perilaku patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru adalah cerminan dari iman. Yang kedua, memahami perilaku hormat dan patuh. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh. Dan yang keempat, memberi contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus berbakti kepada orang tua? Nah, kita sebagai anak itu wajib berbakti kepada orang tua kita. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan taruhannya itu adalah nyawa. Merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita, bahkan beliau ingin yang terbaik untuk kita. Nah, sedangkan ayah itu merupakan seseorang yang rela berjuang panas-panasan untuk keluarganya mencari nafkah. Beliau itu tidak pernah mengenal lelah. Berbakti kepada orang tua bisa juga disebut dengan birrul walidain. Perintah Allah berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Hukum berbakti kepada orang tua yaitu fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Meskipun orang tua kita non-muslim, kita sebagai anak itu wajib mematuhi dan laksanakan perintah orang tua, selagi perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam atau perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama, patuh dan taat terhadap nasihatnya. Yang kedua, berkata yang sopan dan lemah lembut. Yang ketiga, melaksanakan perintahnya selagi perintah tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendoakannya. Dan yang kelima yaitu membantu meringankan beban orang tua. Kemudian, berbakti kepada orang tua juga bisa dilakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal, dengan cara yaitu yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Yang keempat, meneruskan silaturahmi yang dijalin oleh almarhum. Yang terakhir yaitu mendoakannya. Adapun hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun juga ridho. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Kemudian yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang terakhir yaitu berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hormat dan patuh terhadap guru. Siapa sih guru itu? Guru adalah orang yang mengajar dan mendidik kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, serta mendampingi kita hingga meraih kesuksesan. Seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan itu berkat jasa-jasa guru. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya atau jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ada beberapa cara berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Yang kelima, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang keenam, sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru, kemudian berusaha memaafkan, turut mendoakan keselamatan guru. Yang ketujuh, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh guru. Apa sih hikmah dari kita hormat dan patuh terhadap guru? Nah, jadi hikmah yang dapat kita peroleh dari kita hormat dan patuh terhadap guru yaitu yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat bagi orang lain, begitupun bagi diri kita sendiri. Kemudian ilmu tersebut akan berkah terhadap kehidupan kita. Yang kedua, yaitu akan lebih mudah menerima atau mengerti tentang penjelasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, akan selalu didoakan oleh guru. Yang keempat, akan membawa berkah atau memudahkan segala urusan kita, serta kita akan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Semoga apa yang telah kita pelajari itu bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan. Nah, baik, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat, dan cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.